Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bagaimana menyikapi orang tua yang khawatir kepada saya yang sering ikut kajian? Khawatir pula orang tuanya dia ikut pengajian. Khawatir saya berubah, apalagi kalau sudah lihat celana saya di atas mata kaki. Padahal tujuan saya untuk menghindari najis yang kena celana saya nanti. Dan saya sudah putar video Ustadz, tapi mereka masih khawatir. Udah diputarnya video saya tentang celana di atas mata kaki, tapi orang tuanya masih khawatir. Bawa besok subuh biar kita ruqyah. Padahal mereka suka sama ceramah Ustadz. Innama anta munzir, wahai anak-anak muda, kau hanya memberi munzir, peringatan, memberikan munzir, penjelasan, bayan. Lasta alaihim bimusaitir, lasta alaihim bimusaitir. Kau tak bisa memaksakan orang lain. Ke kawan aja tak bisa kita paksa, apalagi kepada orang tua. Jadi Bapak Ibu, orang-orang tua, saya khawatir. Saya tahu kalian khawatir, sama macam saya. Saya juga khawatir anak saya ikut aliran sesat, liberal, komunis. Tapi pada perkara-perkara yang sifatnya baru, yang kita tidak, al-insanu a'da' ma jahilu. Manusia itu selalu menjadi musuh terhadap sesuatu yang dia tidak tahu. Tapi kalau Ustaz sudah menjelaskan, dijelaskan Ustaz Hanafi, dijelaskan Ustaz Al-Nob, dijelaskan Ustaz Masriadi, dijelaskan para asatiz kita, bahwa ini ahlu sunnah wal jamaah, bahwa ini sesuai 4 mazhab, maka kita yang tak tahu sudah kita serahkan pada ulama. Sudah jelas diberinya penjelasan, ini videonya ya, ini ceramahnya mak, betul, udahnya takut lagi. Saya khawatir, saya tahu, saya paham, mereka ini takut nanti antum pulang pengajian kalian masuk karena orang tua aku dalam neraka. Ayah neraka ini, emak neraka ini. Permain sakit hati orang tua. Kok tahu gitu, kugugur kan kau dulu gitu. Cuman orang tua ini lembut dia. Kalau kasar macam saya mungkin dah gitu kata dia. Kau tahu aku dulu begini kau, telan dulu ragi jadi tapai kau. Udah dilahirkannya kau meregang nyawa, disusukannya kau 2 tahun. Bukan kau belikan dia makanan, bukan kau senangkan hatinya, kau masukkan pula dia ke neraka. Kemana mak? Wirid Yasin, bid'ah, masuk neraka mak. Kemana mak? Tahlil, bid'ah, masuk neraka mak. Kemana mak? Maulid, bid'ah, masuk neraka. Astagfirullah. Pahami baik-baik. Tanya ustaz-ustaz. Kalau kalian tak percaya sama saya, tanya sama ustaz lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mendengar kajian Ustadz Adi Hidayat di SPO.TV. Ketika Ustadz menyampaikan kajian, saya berkhayal kalau sayalah yang menyampaikan. Apakah boleh itu Pak Ustadz? La hasada illa fisnataini. Tak boleh hasad kecuali 2 perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu ilman. Orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala ilmu, dalam riwayat lain Qur'anan, hafal Quran macam Ustaz Adi Hidayat, alim dia, lalu kemudian ingin macam dia, itu boleh hasad. Yang kedua, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi. Orang yang dikasih Allah harta, lalu hartanya itu habis dibangunkannya masjid. Saya ketemu dengan orang, Ustaz doakan saya, tanah saya ini laku. Untuk apa Pak Haji? Saya rencana mau membangun 99 masjid. Lalu kemudian ada anak muda nih yang ingin macam itu, maka itu pun boleh hasad. Sebetulnya di situ bukan hasad, kata ulama, bukan hasad namanya, ghibthah. Kalau hasad itu konotasinya negatif. Ada ustaz hebat, aku mau macam dia. Terus gimana biar supaya ustaz cepat mati? Itu namanya hasad. Tapi kalau ghibthah itu positif. Kalau hasad negatif. Kalau positif namanya ghibthah, ingin macam dia. Ingin dia macam Ustaz Adi Hidayat.
bagus. Tak ingin pula dia menjemput saya. Nah, Ustaz Aida itu Ustaz kita, Ahlus Sunnah wal. Nah, jadi antum boleh berangan-angan bercita. Ustaz Somad dulu ingin seperti siapa? Jadi saya pergilah ke Jakarta, pelatihan 1958 mau ke Mesir. Sholat Jumat lah saya di Masjid Istiqlal. Waktu itu khatibnya Dr. Muslim Nasution, Ketua Al-Jamiatul Wasliyah. S1, S2, S3-nya di Ummul Qura Makkah. Khatib lah dia, dibawanya kertas kecil aja ke atas Istiqlal, di Istiqlal. Waktu itu saya menengok tuh, dalam hati saya, aku nanti ingin khutbah macam Dr. Muslim Nasution. Karena dia nengok kecil. Sedangkan di tempat lain mau cuma baca koran no. Nanti buka pula lagi. Pernah saya juga sholat Jumat, berbisik orang di sebelah, baca koran. Nah, jadi kita kan biasa di kampung gitu. Jadi tiba-tiba menengok di Jakarta, bisa pula khotib tuh kecil aja kertasnya. Nah, jadi saya dalam hati, aku ya Allah, jadikanlah aku ustaz bisa aku khutbah pakai kertas kecil aja jadi. Kita kalau takut salah pakai kertas. Jadi boleh antum mau jadi siapa. Ada juga ustaz terkenal, hebat. Jadi waktu keluar dari Masjidil Haram, nampak saya lah dia di lobi hotel, dia sedang berdiri. Saya dekati, kita kan senang betul. Dulu kita kejar-kejar dia naik helikopter kan. Gitu, saya dekati. Assalamualaikum Ustaz, mau saya cium, cuek aja dia. Tak ditengok, hidungnya pun tak punya. Dalam hati saya, aku nanti kalau jadi Ustaz tak akan kuat macam ini. Itulah makanya saya kemana-mana asal diajak orang foto. Semalam berhenti saya di rumah makan Kota Pinang. Saya sampai tadi malam. Habis semua. Untung tak diajak orang tuh RT RW. Banyak saya ditanya orang, kenapa Ustaz biarkan diam aja? Membalaskan sakit hati saya dulu dicuekin. Aku nanti tidak akan macam ini. Aku nanti tidak akan macam ini. Jadi kita berniat baik. Niat baik, datang baik, alhamdulillah. Niat baik, datang tak baik, berarti ujian dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini datang dari Allah. Apapun dia, coba tengok kalimatnya tadi. Atahullahu malan. Allah mendatangkan harta untuk dia. Ini harta. Harta ini kan? Harta ini kan? Ini harta. Ini kita. Kita datang ke harta atau harta itu datang ke kita? Saya bacakan hadis. Atahullahu malan. Allah mendatangkan harta itu ke dia. Bukan kita datang ke harta. Setengah mati kita mencari, kalau tidak kata Allah tak dapat. Tapi berapa banyak orang tak mencari, buka mata dapat. Siapa itu? Anak-anak orang kaya. Jadi bukan kata kita, tapi jangan gara-gara filosofi ini kita malas berusaha. Kita tetap berusaha, ikhtiar. Jadi kalau ada orang kaya, dengki kita, tak senang kita menengok kekayaannya, yang rusak ini sebetulnya akhlak kita atau tauhid kita. Memang kalau orang belum sarapan susah menjawab. Saya ulang sekali lagi. Kalau ada orang kaya, benci kita menengok rumahnya besar, marah kita menengok mobilnya mewah, lalu kemudian yang jadi masalah itu adalah akhlak kita atau tauhid kita? Tauhid kita. Karena kita marah bukan pada harta dia itu, kita marah kepada dia yang memberikan harta pada dia. Kenapa dia kau kasih Allah? Kenapa tak aku? Tak boleh, tauhid kita rusak. Oleh sebab itu banyak orang silap ni kata dia akhlak. Enggak, bukan akhlak. Ini masalah tauhid. Makin lama makin kecil kertasnya. UAS tolong beri contoh perbuatan ikhlas.
Antum pergi ke kampung, terserahlah tak kampung siapa. Antum cari di kampung itu warung. Sampai di warung itu antum jumpai yang punya warung. Assalamualaikum Pak Warung. Kalau punya kucing, Abu Hurairah. Kalau punya warung, Abu Warung. Assalamualaikum Pak Abu Warung. Salam. Siapa orang di kampung ini yang paling banyak utangnya sampai malu keluar rumah? Dibuka kan lah catatan. Ini Pak, ada yang lebih panjang dari ini lagi. Inilah orang sampai malu keluar rumah. Kubayarkan hutang dia cash nih, sampaikan ke rumah dia bahwa hutang dia sudah habis bayar. Jangan kasih tahu aku yang membayarkan. Nih yang nanya nih mesti kau amalkan. Cari kampung ada. Mak berat kali katanya. Saya 11 bersaudara. Nabi Yusuf nih. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku menengok 11 bintang. Wasyamsa wal qamara, matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. 11 saudara, 9 perempuan, 2 laki-laki. Bagaimana cara menyikapi sesama adik-beradik yang suka menghibah saudara lainnya? Oh, senang aja, kalian buat arisan. Arisan 11 bersaudara. Arisan kalian 11 bersaudara. Panggil Ustadz Alnom, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Pembahasannya tentang ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Maukah kamu memakan bangkai saudara? Maitan, bangkai. Isu bakso bangkai tikus. Berapa lama orang tak makan bakso? Ayo makan bakso, Beb. Enggak lah, bakso tikus gitu. Tapi mau makan bangkai tiap hari. Bangkai saudara, bangkai mayat. Siapa itu? Orang yang ghibah. Jadi kalau ada orang menghibah, langsung dia nampak ghibah. Aduh, aku pindah dulu ke sana. Kenapa? Kok nggak senang ya dengan ghibah nih? Enggak, di sana lebih hot lagi. Tempat kau ini cuma cerita aja, di sana ada videonya lagi. Jangan menghibah orang lain. Kita hanya boleh menceritakan aib orang lain. 1, waktu jadi saksi di pengadilan. Benarkah seorang ini pernah melakukan perbuatan ini? Saya sebetulnya bisa menjawab Pak Hakim. Kenapa tak kau jawab? Saya takut nih ribah Pak Hakim. Gimana aku memutuskan perkara? Maka saksi boleh menyebutkan aib. Yang kedua, menanyakan fatwa ke Ustaz. Ustaz Somad, saya mau nanya tentang suami saya ini Pak Ustaz. Gimana dia? Itulah saya takut berdosa Pak Ustaz, ribah. Gimana aku mau jawab? Yang ketiga, li'ibtalil batil wa ihqaqil haq wa ibtalil batil. Menunjukkan kebatilan orang. Itu boleh. Makanya dalam ilmu hadis namanya ada ilmu al-jarhi wa ta'dil, untuk menunjukkan fulan dhaif, fulan fasik, fulan mubtadi', fulan dhalun mudil. Ini orang sesat. Fulan, datang orang bertanya saya, Ustaz bagaimana ini caleg nih Pak Ustaz? Jangan kau pilih, itu sakau nih. Boleh, karena kalau sampai dia duitnya banyak, bayar orang, duduk dia. Itu boleh. Li'ibtalil batil, untuk membatilkan yang batil. Lebih daripada itu tak boleh. Ngasih tahu orang, menyelamatkan orang boleh. Tapi sekali, ini tiap hari. Ini bukan ribah ya, ini sekedar untuk apa? Tiap hari gitu. Mohon penjelasan masa iddah bagi wanita
Apa yang tidak boleh? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang kena talak maka dia menunggu 3 kali suci, 3 bulan. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Kalau suaminya meninggal maka dia menunggu 4 bulan 10 hari. Iddah yang ketiga, hatta tada'na hamlahun, sampai anaknya lahir. Iddah ada 3 bulan, 4 bulan 10 hari bagi yang mati, lahir anak bagi yang hamil. Lahir anak habis nifas baru boleh. Apa yang dia lakukan selama itu? Dia tidak boleh menerima pinangan-pinangan segala macam, tidak boleh. Tapi walinya, maka walinya. Sekarang banyak perempuan yang tak punya wali. Sultan waliyun man la waliyalaha. Sultan menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Riau ini dulu siapa yang menjadi wali? Wali itu artinya pelindung. Siapa menjadi wali, pelindung bagi perempuan-perempuan ini? Ayah, atuk, abang, adik laki-laki, abang ayah, adik ayah. Kalau tak ada, siapa yang melindungi dia? Jangan kau keluar rumah, jangan kau begini, jangan kau dekat dengan laki-laki, jangan kau membuka aurat, jangan kau berdua-dua dengan laki-laki tak mahram. Kalau tak ada 6 wali ini siapa? Sultan, Sultan Syarif Qasim. Tapi karena kita tak ada sultan lagi, 1946 kita bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sultan kita adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama tak sanggup mengurus sampai ke bawah, maka ujung tombak di kecamatan adalah KUA. Itu makanya tak ada kepala KUA itu perempuan, karena dia akan menjadi sultan, dia akan menjadi wali. Jadi sebetulnya negara Republik Indonesia ini berdasarkan nilai-nilai Islam. Salah satunya itu Kementerian Agama. Kalau Kementerian Agama itu bubar, maka tak ada walinya. Wali pelindung. Nah, jadi perempuan-perempuan ini dilindungi oleh walinya. Jadi wali itu bukan cuma dia undang waktu acara akad nikah. Wali itu dari segala aspek, termasuklah pada saat iddah yang 3 jenis tadi. Nah, jadi yang perempuan dalam iddah supaya menjaga-jaga, dan bagi laki-laki penting. Walaupun pertanyaannya untuk perempuan, tapi laki-laki sebagai wali. Wallahu a'lam. Terakhir, motor kredit kemudian dijadikan usaha seperti Gojek. Apakah hasil dari usaha tersebut termasuk riba? Keluarkan HP semua. Saya pun keluarkan, bukan nyuruh aja, saya mengajak. Keluarkan HP. Udah? Buka. Kenapa pesawat ini lewat terus? Buka HP, tulis di Google itu Somad Morocco, sambung MOROCCO, SOMAD MOROCCO. Udah? Spasi kredit. Udah? Klik yang paling atas, Somad Morocco Blogspot kredit. Udah? Nah, saya minta jamaah satu membaca. Mana mikrofon, Bu ya? Kadang jamaah ini kalau kita tanya, nampak, gitu. Baca, tak nampak, gitu. Tuh, kasih sama yang tak pakai peci. Baca. Baca. Kuat-kuat. Paksa-paksakan walaupun belum serapan. Bahasa Indonesia aja ya, Ustaz? Bahasa Indonesia aja. Bahasa Arab itu jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kredit jual beli dengan jangka waktu
diterjemahkan oleh Profesor Dr. Haji Abdul Somad. Tak ada profesor situ. Ya. Tanggal fatwa 18 Rajab 1426 Hijriah. Ya. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, Ya. keluarga dan para sahabatnya. Amin. Majma' Al-Fiqih Al-Islami atau lembaga fikih Islam membolehkan jual beli dengan tempo. Boleh jual beli dengan tempo. Tempo itu bukan majalah. Jangka waktu. Jangka waktu. Oke, kredit. Terus? Memperbolehkan jual beli dengan tempo atau jangka waktu atau kredit pada konferensi yang ke-6 yang dilaksanakan di Jeddah pada tanggal 17 Sya'ban 1410 Hijriah bertepatan dengan 14 Maret 1990 Masehi. Dalam keputusan nomor 53/2/6 tentang jual beli dengan tempo atau jangka waktu, fatwa dalam masalah ini boleh tambahan pada harga dengan tempo atau jangka waktu terhadap harga kontan dan seterusnya. Boleh apa tak boleh? Jadi kalau antum beli motor itu tidak cash, kredit, boleh apa tak boleh? Oke, baca fatwa kedua. Pertanyaan nomor 74. Pertanyaan nomor 74. Mobil-mobil yang dijual dengan cara kredit, jika saya beli maka harganya bertambah. Jika harga kontan 15.000 rial, maka dijual dengan harga lebih dari itu ketika dijual dengan cara kredit. Apakah ini riba? Jawaban, jual beli kredit itu tidak ada keberatan di dalamnya. Artinya boleh. Jika waktu dan tambahannya diketahui. Jika waktu dan tambahannya diketahui. Waktunya maksudnya apa? Lunas sampai 2022. Tambahannya berapa? Tambahannya 20.000 rial. Kalau diketahui, boleh. Lanjut. Karena penjual dan pembeli sama-sama mendapat manfaat. Penjual mendapat manfaat tambahan harga dan pembeli mendapat manfaat tempo atau jangka waktu. Ya. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim bahwa Barirah dijual oleh Barirah itu bukan mobil, orang. Waktu itu boleh menjual orang, hamba sahaya. Barirah dijual oleh tuannya, terus dengan cara kredit selama 9 tahun. 1 tahunnya 40 dirham. Ini menunjukkan bolehnya jual beli kredit karena tidak ada unsur gharar atau tidak pasti di dalamnya. Juga tidak ada riba dan jahalah atau tidak jelas. Maka boleh sama seperti jual beli lainnya. Jika barang yang dijual itu hak milik si penjual dan berada dalam kekuasaannya saat transaksi jual beli berlangsung. Fatwa siapa ini? Fatwa Majmu', Fatwa bin Bas. Bin Bas membolehkan kredit. Yang melarang kredit di Indonesia ngaku murid bin Bas. Paham kenapa fatwa itu yang saya ambil? Paham? Nyambung? Di mana letaknya kredit itu menjadi haram? Sini letak haramnya, di sini letak halalnya. Saya mau beli motor. Jelas? Saya mau beli motor. Datanglah saya ke tukang jual motor. Hai Pak Motor, saya mau beli motor, tapi duit saya cuma 2 juta. Harga motor ini 20 juta. Mau orang tukang jual motor tuh menjual motornya ke saya dengan cara kredit? Tak mau. Pasti dia telepon pihak ketiga. Itu yang disebut dengan penyedia keuangan. Disitulah letak ribanya. Karena sesungguhnya saya bukan mencicil motor, tapi mencicil uang. Uang dengan uang riba. Lalu bagaimana cara menghalalkannya nih Pak Ustadz? Saya datang ke Bank Syariah. Assalamualaikum Bank Syariah. Waalaikumsalam. Saya mau minjam uang. Kata orang Bank Syariah, uang dengan uang riba, haram. Bapak mau beli apa? Saya mau beli motor. Waktu itu saya pakai masker, dia belum kenal. Saya mau beli motor. Gitu saya buka, Ustadz gitu deh. Saya mau beli motor. Berapa motornya? 20 juta. Maka Bank Syariah membeli motor itu. Assalamualaikum DLR. Selamat pagi. Dia kan tak mau pakai salam. Selamat pagi gitu. Kami mau beli motor itu.
Datanglah bank syariah membeli motor itu. Lalu kemudian motor itu dijual oleh bank syariah secara cicil ke saya. Maka akad saya uang dengan uang atau uang dengan barang? Jelas? Bisa membedakan mana konvensional dengan syariah? Belilah melalui Bank Riau Kepri Syariah, BNI Syariah, BSN Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah, mengatasi masalah tanpa masalah. Tidak ada yang sudah capek kita mengiklankannya, mengendorse. Tak ada saya dapat keuntungan seperak. Tak ada endorse itu tak ada yang begitu. Demikianlah gaji kita subuh ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah-jamaah yang mengirimkan bukan pertanyaan, yang sifatnya doa-doa, bukan tak kami bacakan. Kami bacakan. Baik yang tidak, niat baik, mudah-mudahan semua niat baiknya sampai. Bertawassul dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi suratil Fatihah. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. Antashfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sakit ya Allah. Wa tarham mautana, rahmati saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami ya Allah. Wa tardha 'anna, ridai segala amal hidup kami ya Allah. Wa barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki yang Kau titipkan pada kami ya Allah. Allahumma aftah lana futuhal arifin, bukakan pintu hati kami sebagaimana sudah Kau bukakan kepada para wali-walimu ya Allah. Warzuqna fahmal mursalin, berikan kami pemahaman agama yang benar seperti yang Kau pahamkan kepada para rasulmu ya Allah. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan taufik dan ridhamu dalam hati kami supaya kami beramal dengan amal yang Kau cintai dan Kau ridhai. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami condongkan hati mereka untuk beramal dengan amal yang Kau ridhai ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar, angkatlah wabah COVID-19 dari negeri kami ini ya Allah. Allahumma arzuqna al-istiqamata ala syari'atil gharra' wa tariqatil bayda, berikan kami istiqamah di jalan yang lurus ini ya Allah. Allahumma ja'al abnana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat, jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Qur'an. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wa la takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan Kau tutup dengan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian.